Nama saya Hairuman Sali dari kelas 5A Pagi Kesos. Di sini saya akan menyampaikan materi semua materi 1 sampai 7 advokasi sosial. Sejatinya pembahasan dalam perkuliahan ini secara rinci dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah. Pertama advokasi sosial, kedua gerakan sosial. Keduanya telah lama menjadi bidang kajian yang sama-sama penting dan dipandang dapat dilakukan secara terpisah dalam ilmu pekerjaan sosial. Jika mendefinisikan advokasi sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, maka definisi itu terasa sengaja mencakup tidak hanya pekerjaan advokasi tradisional seperti litigasi, lobi, dan pendidikan publik. Kelak hasil akhir yang diinginkan oleh advokasi sosial adalah perubahan sosial. Sama halnya dengan advokasi sosial, gerakan sosial juga menuntun ke arah perubahan sosial tertentu yang diupayakan dengan berbagai cara tertentu. Tetapi dalam definisi itu juga tercakup berbagai upaya yang luas, diantaranya meliputi pengembangan kapasitas, pembentukan jaringan, pembangunan hubungan, komunikasi, dan pengembangan kepemimpinan. Kini telah semakin difahami bahwa sifat gerakan dan advokasi sosial yang terus berkembang dan kebutuhan untuk berusaha mengumpulkan data yang terandalkan dan dapat ditindaklanjuti untuk mengubah wawasan menjadi tindakan. Karena itu, gerakan sosial dan advokasi berada di garis depan pendekatan baru untuk perubahan sosial. Itu yang menjadi alasan mengapa sistem sumber, termasuk penyandang dana dan organisasi nirlaba, semakin menyadari nilai penting mengadopsi strategi seperti keterlibatan akar rumput, mobilisasi akar rumput, pengorganisasian masyarakat, perubahan sistem, dan advokasi kebijakan. Definisi advokasi. Kata advokasi berasal dari kata Latin advocare yang berarti panggilan untuk membantu seseorang atau untuk berbicara atas nama seseorang. Ini secara historis bersekutu dengan hukum, dengan pengacara mengadvokasi pencari keadilan mereka dalam sistem peradilan. Dalam praktik pekerjaan sosial, advokasi mencakup aspek-aspek seperti menciptakan kesadaran di kalangan publik, menantang ketidaksetaraan dan perampasan, dan advokasi untuk reformasi kebijakan, implementasinya yang efektif, dan lain-lain. Advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama yang mendasari profesi pekerjaan sosial. Advokasi adalah strategi mapan dan kewajiban profesional untuk mencapai keadilan sosial. Dalrymple dan Boylan 2013. Bahkan badan-badan pekerjaan sosial profesional nasional dan internasional di seluruh dunia seperti Asosiasi Pekerja Sosial Inggris, Federasi Pekerja Sosial Internasional, Asosiasi Pekerja Sosial Nasional telah berkali-kali menekankan pada advokasi dalam kode etik mereka untuk praktik pekerjaan sosial profesional. Tujuan advokasi menjadi pembela hak-hak masyarakat adalah salah satu peran terpenting seorang pekerja sosial. Advokasi adalah sarana penting untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, tidak berdaya, atau terdiskriminasi. Ini memainkan peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan individu dan kelompok tersebut. Dalam masyarakat kita, tidak semua orang selalu sadar akan hak mereka dan sumber daya yang tersedia untuk penegakannya. Kompleksitas masalah Indonesia dan banyak negara ex-jajahan. Kenapa Indonesia tidak memenuhi hak bekerja yang layak bagi kemanusiaan bagi tiap-tiap warganya, sebagaimana Indonesia tidak memenuhi hak-hak warga negara lain yang ada dalam konstitusinya? Alasan utamanya adalah ketiadaan uang. Ketiadaan uang inilah yang membuat pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim mencari uang dengan segala cara. Utamanya adalah mencari utang dan investasi. Uang dianggap sebagai sesuatu yang langka yang dimiliki oleh pihak lain, bukan pemerintah Indonesia itu sendiri.